Salam G-Fire. Halo rekan-rekan G-Fire yang ada di rumah. Saya percaya dalam seminggu ini banyak pertolongan Tuhan, banyak mujizat perlindungan yang Allah nyatakan. Dan saya percaya Tuhan memberikan selalu sukacita di dalam kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama beribadah untuk yang kesekian kalinya. Kita beribadah online walaupun kalian ada di rumah masing-masing. Saya percaya, kami percaya bahwa kalian mengikuti ibadah ini Amen. Dengan sungguh-sungguh. Kita akan angkat satu pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Angkat tanganmu, katakan kepada Dia, Allah Roh Kudus, jamah hidup kami. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. kami mau tinggal bersamamu dalam hadiratmu. Haleluya. Yesus, mari sembah Dia, angkat pujianmu bagi Dia. Kalau hari ini kau masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyembah Dia, angkat pujian dan cintamu bagi Dia. Haleluya. Kami bersyukur tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan, Allah yang besar, ajaib kuasa-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, haleluya. Lewat kesempatan yang indah ini Tuhan, kami G-Fire yang ada datang bersujud di bawah kaki Tuhan, menaikkan segala syukur kami di hadapan-Mu. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk kami beribadah kepadamu, walaupun itu melalui ibadah online dengan waktu yang terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, urapi kami semua Tuhan, urapi G-Fire yang ada, urapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kuasa Allah bekerja dan Engkau yang memimpin ibadah kami. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami akan bersorak bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih Allah
tidak pernah berubah, bahwa kasih-Nya itu sungguh besar, bahkan lebih kuat dari dosa. Mari Cifayar kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih Tuhan lebih kuat daripada dosa. Dia sudah mengalahkan dosa. Oleh karena itu Cifayar yang ada, mari kita puji Dia. Yang mau menari silakan menari. Angkat pujian kita bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sesuatu terjadi, sesuatu
kita berkata, kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Di saat kami menyembah Engkau, maka kuasa-Mu menyatakan dalam hidup kami, kekuatan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi G-Fire yang selalu kuat di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, tetap percaya, tak pernah ku ragu, tetap percaya, tak pernah ku ragu, tetap percaya. Benar Tuhan, kami tetap percaya dan kami tidak akan meragukan tentang kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau bentuk kehidupan kami sesuai yang Engkau mau. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu. Engkau mengurapi kami semua yang ada. Engkau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami untuk Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur kepadamu. Kami siap menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sudah memuji menyembah Tuhan, saya percaya saudara mendapatkan lawatan Tuhan. Amin. Roh Kudus mengurapi. Ya. Amin. Saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan curahkan ketika tadi kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Allah di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-37, di sana dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan bagaimana pada zaman Nuh akan berulang, di mana saat itu seluruh penduduk bumi, penduduk dunia dibinasakan oleh air bah. Kematian, jeritan, rintihan, penderitaan menyayat hati, tetapi akhirnya semuanya hilang sunyi senyap. Karena apa? Kebinasaan melanda seluruh bumi, tetapi hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Pada zaman Nuh, orang sudah diberitakan bagaimana Nuh mendapat pesan dari Tuhan bahwa bumi ini akan dibinasakan. Tetapi ketika berita itu disampaikan, mereka berkata, justru keadaan sekarang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Justru semakin hari kami baik-baik saja. Mereka bahkan mengolok-olok Nuh. Mereka mempermalukan Nuh. Tetapi Nuh dengan tekun, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau saudara perhatikan, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, ada waktu-waktu di mana Nuh taat melakukan perintah Tuhan. Nuh membangun bahtera seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sisi lain, Nuh pun dia menjaga hubungannya dengan Tuhan, menjaga hidup pribadinya dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi,
Di sisi lain, selain dia taat melakukan perintah Tuhan untuk membangun bahtera, dia pun juga taat dalam membangun hidup pribadinya dengan Tuhan. Nuh dikatakan dia tidak bercela, dia hidup benar, bahkan dia hidup bergaul dengan Allah. 3 hal ini harus ada dalam kehidupan kita. Bumi ini sebentar lagi akan hancur, hangus, berantakan, dan semuanya akan berakhir. Seluruh kehidupan yang ada di semesta ini akan hilang lenyap, bagaikan karung rambut terbakar oleh api. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dia taat melakukan perintah Tuhan, dia jaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga ada hal yang lain yang dia juga lakukan, yaitu dia tetap bersaksi. Dia tetap menyampaikan berita bahwa bumi ini akan dihancurkan. Air bah akan melanda. Ayo bertobat. Ayo kembali kepada kehidupan yang benar. Tetapi justru dicatat, dijelaskan bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di zaman Nuh. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-38, ayat yang selanjutnya, di situ dikatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Jadi mereka pesta pora, kebutuhan perut itu menjadi kebutuhan yang utama. Ya. Jadi seolah-olah bahwa kenikmatan yang ada di dunia ini, segala kemudahan-kemudahan di zaman itu yang juga ada dan terjadi di zaman ini, membuat mereka terlena. Mereka anggap ini keadaan begitu baik. Semua melimpah ruah. Mereka seolah-olah cukup puas dengan kepuasan-kepuasan secara jasmania. Kawin dan mengawinkan, kerusakan moral, pergaulan bebas, hancurnya sebuah rumah tangga. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dan dikatakan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, Allah yang mengunci pintu itu. Orang berteriak-teriak, orang berkata, Nuh, saya mau percaya, saya mau bertobat, saya mau kembali ke jalan yang benar, saya mau ikuti apa yang kau katakan, saya mau kembali menyembah kepada Allahmu, kepada Allah yang hidup. Tetapi Nuh berkata, tidak bisa, semua sudah terlambat, aku tidak bisa membuka pintu, air bah sudah memenuhi bumi ini. Hanya Allah yang bisa membuka pintu. Pintu kemurahan itu sudah tertutup, Nuh katakan. Dan akhirnya mereka berkata, Nuh, tolong kami, tolong Nuh, tolong kami. Akhirnya suara itu hilang. Dan cerita yang seperti itu akan terjadi ketika bumi ini dibinasakan. Penyesalan demi penyesalan tidak akan berarti lagi. Karena itu, hari-hari ini, betapa pentingnya kita menyadari hidup kita. Hei rekan muda, hei anak-anak G-Fire, posisimu ada di mana? Apakah engkau bersama-sama dengan Nuh untuk membangun kehidupan bergaul dengan Allah, hidup takut akan Allah, selalu ada komunikasi dengan Tuhan, engkau memiliki kehidupan doa, engkau taat setia dalam mengikuti ibadah-ibadah online, engkau taat setia membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, ataukah justru semuanya itu sudah engkau lupakan? Izinkan Allah melawat sekarang. Izinkan Allah bekerja. Izinkan Allah memulihkan kembali hubunganmu dengan Tuhan. Allah rindu engkau kembali ke dalam pelukannya. Allah rindu engkau mengalami kasih karunia Tuhan. Dan pintu kemarahan itu masih terbuka. Moga engkau masuk di dalamnya. Dan saya percaya saudara ada di dalamnya. Saudara tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara tetap menjaga pergaulan saudara dengan Tuhan. Dan dikatakan Nuh itu hidupnya benar. Saya percaya saudara pun hidup benar. Dan Nuh itu hidup takut akan Allah. Dia berbeda. Dia memiliki kesalehan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa orang sejamannya bisa mempengaruhi imannya. Tetapi Nuh dapat menunjukkan di hadapan Tuhan. Dia memiliki kualitas yang luar biasa. Dan saya percaya itu pun ada dalam hidup saudara. Amin. Saya percaya saat ini firman Allah sedang mengalir dengan Roh Kudus-Nya. Karena itu, jika ada yang tidak beres dalam hidupmu, ataupun engkau berkata, Tuhan, saat ini
saya sedang mengalami kekosongan jiwa. Engkau sedang mengalami atau berada di situasi engkau tidak tenang hari-hari ini. Engkau tidak tahu kenapa bisa terjadi. Dan mungkin itu adalah karena saudara tidak lagi menjaga hubungan dengan Tuhan. Maukah engkau berkata, Tuhan, kembalilah Tuhan, bahwa saya masuk kembali ke dalam pelukan-Mu. Urapi saya kembali Tuhan. Semut setia, saya bertobat untuk segala dosa-dosa, hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Hari-hari ini Roh Kudus dan firman-Nya membentuk hidup saudara sekalian, membentuk pribadimu menjadi satu generasi yang diurapi oleh Tuhan, dan api itu sedang menyala. Api Tuhan sedang membara dalam hatimu. Pelihara itu. Engkau sedang berapi-api untuk memiliki kehidupan doa. Pelihara itu. Engkau sedang berapi-api untuk membaca firman Allah setiap hari. Pelihara itu. Karena Tuhan sedang berkarya dalam hidupmu. Tuhan sedang membentuk hidupmu untuk memiliki kualitas rohani. Sebagaimana Nuh menjaga hidup. Dia menjaga hidupnya benar di mata Tuhan. Di tempat di mana saudara ada. Saya ingin Alkitab atau HP, ketika saudara membuka Alkitab, saudara taruh tangan kiri saudara, saudara taruh di dada. Tangan kanan saudara, saudara angkat. Apapun keadaan saudara, bagaimana rohani saudara, seperti apa kedekatan pergaulan saudara dengan Tuhan. Tuhan tahu sampai kedalaman hati. Karena itu, dengan mengangkat tangan dan berdoa, izinkan firman-Nya menumbuhkan kembali kekuatan rohani saudara. Izinkan Roh Kudus-Nya mengurapi dengan dahsyat dalam hidup saudara. Izinkan tangannya yang penuh dengan berkat, tangannya juga yang sudah berlubang paku untuk menebus dosa saudara, ditumpangkan atas hidup saudara, memulihkan keadaan saudara. Dan jika saudara sedang mengalami kelemahan, apapun kelemahan saudara, Tuhan akan kuatkan kembali. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, kami percaya malam hari ini Engkau melawat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu Tuhan di tempat di mana saat ini kami sedang duduk. Engkau tahu Tuhan keadaan kami, pikiran kami, hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon lawatan Allah terjadi dalam hidup kami. Jika ada yang tidak berkenan kepadamu, pulihkan kami. Jika ada pelanggaran, ampuni kami. Kami ingin kembali Tuhan, bertobat dan mengalami pembaharuan oleh pekerjaan firman Allah dan Roh-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami yang sudah bertekun, taat dan setia melakukan kebenaran-Mu pun Tuhan, Engkau semakin perkuat Tuhan rohani kami. Engkau buat kami semakin memahami dan mengerti segala rahasia-rahasia firman-Mu. Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus bekerja. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami terima berkat-Mu malam hari ini. Marilah kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurah kiranya pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Demikian juga berkat jasmani, yaitu kesehatan yang terbaik. Sekolah, kuliah, pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga keluarga kita, orang tua kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memagari, melindungi kita dari segala kuasa sakit penyakit maupun dari segala kuasa-kuasa si jahat. Dan berkat yang terbaik itu membawa kita untuk menikmati jaminan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, rekan-rekan sekalian. Sampai bertemu dalam ibadah online Sabtu yang akan datang di jam yang sama, pukul 6.30 malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.